Bab 2271 Bagaimana dia masih hidup. Semua orang berlari untuk itu, meninggalkan Levi di belakang, takut dia akan menyeret mereka ke bawah bersamanya. Beberapa saat kemudian, gerombolan monster menelan Levi, membuat para anggota Triple Group senang. Mereka tertawa gembira, berpikir bahwa Levi pasti mati setelah ditelan oleh monster-monster itu. Haha, tidak sedikit pun dari dia akan tersisa. Pada akhirnya, mereka tidak peduli lagi dengan Levi. Yang mereka inginkan hanyalah melihat sisa-sisa tubuhnya yang hancur. Tentu saja, mereka tidak akan tahu apapun yang terjadi di dalam benteng setelah pintunya ditutup. Mereka hanya bisa melihat lokasi persis monster melalui chip di tubuh mereka. Semua petarung yang masuk untuk berlatih akan dipasangi chip dan kamera sehingga orang-orang di luar bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Levi juga memasang gadget itu, tapi dia langsung merobeknya begitu dia masuk, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Tapi mereka mengira dia menemui ajal karena mereka tahu dia ditelan oleh monster-monster itu. Mace dan petarung lainnya memulai pelatihan mereka, dan waktu berlalu dengan cepat. Ketika jam keempat telah berlalu, pintu selatan terbuka, dan para pejuang yang berhasil bertahan selama 4 jam bergegas menuju ke sana. Tetapi pada saat inilah, seseorang melihat sosok yang dikenalnya berdiri di dekatnya. Hei, lihat, itu. Ya, itu tidak lain adalah Levi, tapi dia berlumuran darah. Mungkin itu miliknya, atau mungkin monster. Sulit dipercaya. Semua orang menatapnya tidak percaya, karena Levi benar-benar bertahan selama 1 jam sendirian, dan dia bahkan berhasil sampai ke gerbang selatan. Saya pikir kami telah meremehkan dia. Dia mungkin bukan petarung top lagi, tapi dia masih rata-rata. Selain itu, dia seorang veteran, dan dia licik. 1 jam tidak masalah baginya. Belum lagi monsternya tidak pintar, jadi tidak akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Ya, tapi itu tidak akan mudah baginya lain kali. Hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Tutup gerbang. Setelah Semi dan yang lainnya mengetahui bahwa Levi selamat, orang tua Semi bertanya padanya, apakah kamu memberikan semua serumu padanya? Mengetahui bahwa dia tidak bisa merahasiakannya lagi, Semi berkata, kalian memberiku 6, kan? Saya hanya menggunakan 1 dan memberikan sisanya kepadanya. Petik 2. Saya melihat. Aku tahu dia tidak bisa bertahan begitu lama. Jadi dia menggunakan serum kami untuk meningkatkan dirinya dan menangkis monster-monster itu. Semua orang berpikir itu adalah jawaban yang dapat dipercaya. Maya Industries membuat serum itu, dan mereka dapat meningkatkan kekuatan penggunanya ke tingkat yang tak terbayangkan untuk sementara waktu. Mari kita lihat bagaimana dia bekerja setelah dia kehabisan serum. Cemooh semua orang, menolak untuk percaya bahwa Levi bisa bertahan hidup sendiri. Ketika tanda 5 jam berlalu, hanya ada segelintir pejuang yang tersisa di benteng. Setelah 6 jam, hanya petarung yang berperingkat di papan peringkat ilahi yang tersisa berdiri di reruntuhan. Yah, Levi adalah pengecualian, sangat mengejutkan semua orang. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan para petarung peringkat itu mempertanyakan diri mereka sendiri. Seberapa kuat orang ini? Apakah dia berada di level yang sama dengan kita? Mereka mengira Levi benar-benar kuat, tetapi mereka menepis kecurigaan mereka setelah mendengar tentang serum yang diambilnya. Lagi pula, mereka pernah melihat serum itu beraksi sebelumnya, jadi wajar saja kalau Levi bisa bertahan begitu lama. Levi baru mulai bertahan pada jam keempat. Sebelum itu, Mace dan yang lainnya melindunginya. Kenyataannya, Levi hanya bertahan selama 3 jam. Karena asumsi itu, tidak ada yang mengira Levi bisa bertahan lebih lama. Dan kamu, Levi, apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki serum? Mari kita lihat bagaimana Anda akan bertahan setelah Anda kehabisan itu. Petik 2. Setelah kekalahan 7 jam, sebagian besar pejuang sudah tersingkir. Hanya 7 yang tersisa, termasuk Levi. Semua orang selain dia ingin naik lebih tinggi dan menjadi lebih kuat, jadi mereka tetap tinggal untuk menguji batas mereka. Levi seharusnya menggunakan serumnya, kan? Bagaimana dia masih berdiri? AB 2272 monster bisa dibunuh. Mustahil. 1 dosis hanya bisa bertahan setengah jam, tapi dia sudah di sana selama 4 jam. Dia sudah melewati batas 5 dosis. Atau mungkin dia tidak menggunakan serum. Levis salah satu B-Start licik.
Dia mungkin bertahan hidup dengan trik murahan, seperti bersembunyi di balik petarung berperingkat. Mengapa kita tidak memberitahu semua orang untuk pergi? Kemudian kita akan menutup semua gerbang dan tidak pernah membukanya lagi, seseorang menyarankan. Mata semua orang berbinar, dan mereka menyetujui saran itu. Ide bagus. Kami akan menguncinya sepanjang hari. Saya yakin dia tidak akan selamat. Baiklah, ayo lakukan itu. Mereka tidak membuang waktu untuk menghubungi Mace dan yang lainnya. Begitu para pejuang mendapat pesan, mereka datang ke gerbang timur dan keluar dari benteng. Setelah mereka pergi, semua gerbang ditutup. Berderak. Berderak. Pada saat yang sama, semua fasilitas di benteng ditutup. Bagaimanapun, membiarkan mereka tetap hidup akan membatasi kemampuan monster. Pakar Triple Group telah memasang banyak peralatan di sekitar benteng untuk menemukan cara untuk mengendalikan monster, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak bisa mendapatkan monster di bawah kendali mereka. Meski begitu, mereka berhasil menjaga mereka di bawah pengawasan. Paling tidak, mereka berhasil menemukan cara untuk melemahkan monster. Menurut data mereka, monster hanya bisa tampil pada 70 hingga 80% dari kapasitas mereka ketika semua mesin menyala. Tanpa pengekangan, monster bisa menjadi lebih kuat. Maya Industries membuat eksperimen itu dengan rencana menciptakan makhluk hidup dengan pikiran paling cerdas dan tubuh terkuat. Jadi, mereka ditekan, jadi mereka tidak dalam kekuatan penuh. Namun, begitu mesin berhenti berjalan, belenggu pada monster dilepas, dan mereka bisa menggunakan kekuatan penuh. Mereka bisa menakutkan. Ya Tuhan, bahkan Mace terkejut ketika dia melihat itu karena dia belum pernah melawan monster-monster itu dengan kekuatan 100% sebelumnya. Sekarang mereka memiliki kekuatan penuh, bahkan Mace merasa ketakutan. Dia meratap, saya bahkan tidak akan bertahan 5 jam jika saya masuk sekarang. Hek, aku bahkan mungkin berada dalam bahaya besar. Ya, 3-4 jam adalah batasnya. Lebih dari itu dan kita akan berada dalam bahaya. Kami bukan tandingan monster dengan kekuatan penuh. Mereka tidak bisa dibunuh atau dilukai. Bagaimana kita bisa melawan mereka seperti ini? Levi dalam masalah. Bahkan dengan serum, dia akan kalah melawan begitu banyak monster dengan kekuatan penuh, belum lagi dia tidak memiliki serum lagi. Benar, kunci dia. Tetap seperti itu selama 24 jam. Sejujurnya, bahkan 10 besar daftar batu tidak dapat bertahan dalam situasi yang begitu mengerikan. Ya, kunci saja dia dan dia akan mati besok. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam setelah mematikan semua mesin, tapi mereka bisa membayangkan bagaimana Levi dibunuh secara brutal oleh monster. Semi terguncang sampai ke intinya ketika dia mengetahui apa yang dilakukan Triple Group. Apakah mereka serius? Bagaimana mereka bisa melakukan ini hanya untuk menyiksa Levi? Penguncian total 24 jam. Bahkan seorang dewa pun tidak bisa menanganinya. Tidak ada yang bisa bertahan 12 jam di sana, belum lagi melawan gerombolan monster dengan kekuatan penuh. Semi melebih-lebihkan para petarung. Pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka bisa bertahan 5 jam di sana. Mereka ingin dia mati kali ini. Dan dia pingsan. Kembali ke benteng, Levi menyadari bahwa monster-monster itu menjadi gelisah. Seseorang melakukan sesuatu, tapi tidak masalah. Meskipun dia menghadapi gerombolan monster yang menakutkan, itu tetap tidak menghapus senyum dari wajahnya. Pada saat yang sama, semua monster sudah mengelilinginya. Kau tidak terkalahkan, dia mencibir. Bab 2273 bunuh mereka semua. Levi meraih salah satu monster dan menyeretnya. Sebelum monster itu bisa bereaksi, Levi meninjunya dan meledakkannya menjadi berkeping-keping, memercikkan darah kemana-mana. Semua orang mengatakan monster itu tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menggores kulit mereka. Namun, kekuatan Levi melampaui apa yang bisa diambil monster, dan mereka hancur berantakan dengan satu pukulan. Jika Mace dan petarung lainnya ada, mereka akan menyembah Levi sebagai dewa baru mereka. Bagaimanapun, mereka telah berlatih di benteng beberapa kali, tetapi yang paling bisa mereka lakukan adalah menimbulkan beberapa luka ringan pada monster. Sebagian besar waktu, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap monster-monster ini. Dan itu karena monster-monster itu tertahan. Sekarang mereka memiliki kekuatan penuh, mereka seharusnya tidak terkalahkan, tetapi meskipun demikian, Levi menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Jika mereka ada di sini,
mereka akan mengatakan itu tidak mungkin. Sesaat kemudian, Levi menangkap satu lagi dan merobeknya. Monster-monster itu masih shock, tetapi ketika Levi membunuh yang kedua, kesadaran itu tenggelam, dan mereka menatapnya dengan kagum. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu orang seperti Levi, tetapi kekuatannya hanya membuat mereka bersemangat, dan mereka mulai menerkamnya. Memilikimu. Levi juga semakin bersemangat. Dia telah melihat melalui monster pada saat itu, jadi dia tahu mereka mungkin diproduksi oleh Maya Industries. Bagaimanapun, sifat monster ini selaras dengan rencana mereka. Mereka cerdas, kuat, dan tak terkalahkan. Sebagian kecil dari seluruh gerombolan akan menjadi bencana jika mereka dibebaskan, apalagi seluruh pasukan, Kirea akan hancur dalam waktu kurang dari sebulan. Bahkan Triple Group atau para petarung Divine Leaderboard di Kirea tidak bisa melawan mereka. Mereka membuat monster ini untuk sebuah motif. Orang-orang itu punya rencana dalam pikiran. Rencana yang sangat rahasia, pikir Levi. Monster itu kuat, tetapi dibandingkan dengan Levi, mereka tidak lebih dari manusia biasa. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, Levi selalu bisa membunuh mereka dengan satu pukulan atau tendangan. Mereka bukan tandingan Levi. Angka tidak masalah dalam menghadapi kekuatan sejati. Meski begitu, monster tidak akan berhenti menerkam Levi. Mereka dicambuk menjadi hiruk-pikuk, keinginan untuk pertempuran nyata. Mereka ingin mencabik-cabik Levi anggota demi anggota dan menghancurkan tulang-tulangnya. Tapi sayangnya, Levi lah yang menghancurkan mereka, daging dan tulang dan semuanya. Tak lama, Levi telah membunuh 100 monster, lalu 200. Dan kemudian 1000, 2000. Monster semakin menipis dengan kecepatan terik. Akhirnya, Levi mencapai 5000 pembunuhan. Hanya dalam sekejap, setengah dari gerombolan monster sudah dibawa keluar. Tapi meski begitu, itu tidak menghentikan Levi. Dia terus meninju dan menendang monster yang mencoba menyerangnya. Dengan setiap serangan, setidaknya satu monster akan hancur, sampai akhirnya, tidak ada satu monster pun yang tersisa. Mereka mati, mengerikan. Levi tidak membiarkan satu pun monster lolos. Monster datang dalam 10.000, tetapi tidak satu pun yang keluar hidup-hidup. Terlebih lagi, Levi menyelesaikan apa yang disebut monster tak terkalahkan dalam waktu setengah jam. Seolah itu belum cukup, Levi benar-benar menghabiskan waktu manisnya sendiri dengan itu. Jika dia serius tentang itu, monster akan turun lebih cepat. Setelah dia selesai dengan monster, Levi duduk dan melihat lebih dekat darah monster karena bosan. Dia ingin mencari tahu terbuat dari apa serum Maya Industries. Waktu berlalu, dan 4 jam telah berlalu sejak mesin dimatikan. Semua orang di luar sangat bersemangat, dan mereka berdiskusi. Apakah menurutmu dia sudah mati? Seseorang bertanya. Jelas sekali. Dia terjebak di sana dengan 10.000 monster. Dan mereka juga memiliki kekuatan penuh. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan dia tidak bisa bersembunyi dari mereka. Monster-monster itu tidak bodoh. Mereka pintar, jadi mereka bisa mencari tahu di mana dia bersembunyi, apapun yang terjadi. Hei, apakah menurutmu kita harus menyalakan mesin dan membuka gerbang untuk melihat apa yang terjadi di dalam? Tidak, tetap seperti ini sepanjang hari. Kami ingin dia mati, apapun yang terjadi. Baik, kami akan mengumpulkan jenazahnya besok. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak sabar untuk memberitahu dunia bahwa Levi dicabik-cabik oleh monster. Bab 2274 Gunung Mayat Levi tidak bisa bertahan dikurung di sana selama 24 jam penuh, atau begitulah yang dipikirkan semua orang. Semi tidak mengatakan apa-apa, karena dia juga berpikir begitu. Ketika orang yang tidak terawat di dalam sangkar mendengar berita itu, cahaya di matanya padam, seolah-olah kematian Levi datang sebagai kejutan baginya. Siapa dia? Tanya Semi. Dia memperhatikan perubahan pada pria itu setelah mendengar bahwa Levi sudah mati. Peter si pengkhianat, jawab ayah Semi. Hah, itu dia. Semi terkesiap. Jadi itu Petrus. Dia antek Bruce. Setelah Bruce terbunuh, Peter tinggal di Lab of Gods. Tetapi ketika Lab of Gods hilang, Peter dibiarkan tanpa tujuan, jadi dia kembali ke Triple Group. Triple Group sudah bekerja dengan Maya Industries saat itu. Mereka melihatnya sebagai pengkhianat dan mengurungnya untuk menyiksanya. Peter tetap diam untuk waktu yang lama, tetapi dia tiba-tiba menjadi gila ketika dia melihat Levi, jadi mereka harus menyerangnya untuk membawanya keluar.
Peter mungkin ingin mengatakan sesuatu kepada Levi, tapi dia kehilangan kesempatan. Semi menghela napas, karena dia telah kehilangan semua harapan. Levi tidak bisa bertahan dari ini. Namun, dia tidak akan menyerah pada dirinya sendiri kali ini. Semi akan terus hidup sehingga dia bisa membalas dendam dan menghentikan Triple Group dari melanjutkan eksperimen tidak manusiawi ini. Seseorang dari Maya Industries menanyakan tentang kemajuan eksperimen beberapa saat kemudian, dan mereka membutuhkan Triple Group untuk mengirimkan data terbaru kepada mereka. Maaf, kami sedang melakukan sesuatu di sini. Mereka kemudian memberitahu Maya Industries tentang bagaimana mereka mengunci Levi dengan 10.000 monster. Bagus. Ide yang hebat. Orang-orang dari Maya Industries membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Seiring berjalannya waktu, Levi akhirnya mengekstrak serum dari darah monster menggunakan metode yang diajarkan Venom Fin padanya. Dia ingin menganalisis komponen serum. Brigadir Ilahi Aola Kardinal. Menarik. Tapi Levi lebih peduli dengan keberadaan Lab of Gods. Pengadilan Manifest mungkin tahu sesuatu. Saya akan bertanya kepada mereka ketika saya kembali. Karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan, Levi tertidur di dalam benteng. Akhirnya, malam mencair, dan fajar baru muncul di Cakrawala. Dengan kata lain, batas 24 jam akan segera berlalu. Staf Triple Group sudah menunggu di luar benteng. Hei, tunggu sebentar. Levi seharusnya dicabik-cabik. Lumat, kenapa kita datang ke sini pagi-pagi sekali? Ya, kita seharusnya tidak melihat apapun yang tersisa darinya, jadi mengapa kita datang ke sini sepagi ini? Petik 2. Semua orang terdiam dan memikirkan hal itu. Hei, mereka benar. Bahkan tidak ada sedikit pun Levi yang tersisa sekarang, jadi mengapa kami datang ke sini? Kami tahu dia pasti sudah mati. Karena Levi adalah sosok penting bagi semua orang. Dia musuh Kirea, dan dia juga musuh kita. Tentu saja, semua orang ingin melihatnya mati. Bahkan jika dia hanya tersisa sedikit, itu masih berita yang menggembirakan, jelas seseorang. Semua orang setuju karena itulah yang sebenarnya mereka rasakan juga. Baiklah, mari kita boot mesinnya. Selanjutnya, staf memboot mesin, dan mereka mulai menjalankan beberapa saat kemudian. Hei, nyalakan kamera. Seseorang berteriak. Menurut Chip Monster, mereka ada di gerbang barat. Hampir tidak. Semuanya ada di sana. Semua monster ada di gerbang barat. Saya melihat. Itu pasti di mana Levi meninggal. Buka gerbang barat, dan hati-hati. Matikan jika terjadi apa-apa. Semua orang dari Triple Group berkumpul di sekitar gerbang barat untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka bersemangat, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Suara gemuruh keras bergema di sekitar mereka saat gerbang barat terbuka lebar. Saat itu terjadi, semua orang di luar diserang oleh bau darah yang tengik, dan mereka muntah. Setelah gerbang terbuka penuh, mereka melihat satu orang berdiri di depan mereka, sementara segunung mayat membayangi semua orang di belakang pria itu. Bab 2275 luar biasa. Ya, itu adalah gunung mayat. Anggota badan menonjol di mana-mana, dan mayat bertumpuk satu sama lain. Darah berceceran di mana-mana, dan baunya tercium di udara, membuat mual orang-orang yang menghirupnya. Tunggu, ketika pria itu mengatakan monster sedang berkumpul di gerbang barat, apakah ini yang dia maksud? Tapi itu bukan hal yang paling mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah pria yang berdiri di depan mereka. Ya, itu adalah Levi. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seharusnya tidak mungkin bagi Levi untuk bertahan hidup, tetapi dia melakukannya. Bagaimana dia melakukannya? Mereka memiliki banyak pertanyaan, tetapi semua itu tersapu oleh apa yang mereka lihat di depan mereka. Apa-apaan? Tidak ada yang bisa percaya apa yang mereka lihat. Bukan siapa-siapa. Semua orang mengira dia sudah mati, tetapi dia menentang harapan dan malah bertahan. Levi berhasil melewati 24 jam sendirian. 30, jika mereka menambahkan 6 jam sebelum catatannya. Dia memecahkan rekor dengan jarak bermil-mil sejak terlama yang dilakukan siapapun adalah 9 jam. Tapi itu karena monster dibatasi hingga 70 hingga 80% dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Dengan kata lain, rekor terakhir adalah kebetulan. Tapi itu juga berarti Levi membuat keajaiban lagi. Poin terpenting adalah semua monster sudah mati. Levi membunuh mereka semua dan memamerkannya. Untuk beberapa alasan,
mereka curiga bahwa gunung itu hanya bagian dari pembunuhan Levi. Mereka mengira sebagian besar mayat pasti telah dihancurkan, sehingga gunung itu bisa berlipat ganda, dan itu akan menjadi jumlah tubuh Levi yang sebenarnya. Sudah lama sejak gerbang dibuka. Jika semuanya berjalan normal, monster akan bergegas melarikan diri dari benteng, tetapi sekarang tidak. Satu-satunya alasan dan penjelasan untuk itu adalah bahwa Levi telah membunuh mereka semua selama dia tinggal. Dasar sialan. Mustahil. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat, tetapi apa yang mereka lihat adalah kebenaran. Mereka mengira Levi bisa bertahan karena dia memiliki serum yang diberikan Semi, tapi sekarang mereka tahu itu tidak mungkin. Serum. Serum? Kakiku. Tak seorang pun di Triple Group bisa membunuh monster bahkan dengan serum. Tidak, mereka bahkan tidak bisa melukai monster. Bahkan petarung Divine Leaderboard seperti Mace tidak bisa. Mereka bahkan tidak bisa membunuh satu pun, apalagi 10.000. Saat itulah mereka tahu bahwa Levi memiliki kekuatan sejati. Semua orang terguncang sampai ke intinya, bergumam pelan seperti orang gila. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sepertinya mereka melihat keajaiban lain, tetapi itu adalah mimpi buruk bagi mereka. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Apa yang membuatmu begitu lama? Aku hampir saja meninjunya sampai terbuka. Levi merentangkan tangannya dan menguap. Dia baru saja bangun beberapa saat yang lalu dan hendak meninju gerbang agar dia bisa pergi. Tapi tepat sebelum dia bisa melakukan itu, gerbang terbuka. Ini tempat yang bagus untuk tidur. Ini benar-benar sepi. Dia tersenyum. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Mereka ketakutan seolah-olah Medusa telah menatap mata mereka. Mereka masih shock. Sekarang aku sudah selesai di sini, saatnya pergi keluar. Dia tersenyum pada mereka dan meninggalkan tempat itu. Sebagian besar staf Triple Group berada di pangkalan di dekatnya. Ketika mereka melihat seseorang datang ke arah mereka, mereka secara refleks bertanya, "Jadi, bagaimana? Apakah Anda melihat tubuh Levi? Di mana yang lainnya? Mengapa mereka tidak kembali bersamamu?" Seseorang berkata, "Tidak mungkin mereka melihat mayatnya. Monster-monster itu sangat kuat. Levi harus dihancurkan sekarang karena dia sendirian. Saya tidak berpikir ada yang tersisa darinya." Petik 2. Levi tersenyum. Mereka tidak melihat tubuh Levi karena dia masih hidup. Hah? Semua orang mengira itu terdengar normal pada awalnya, tetapi beberapa saat kemudian, mereka tampak terkejut. Mereka tidak melihat tubuhnya karena dia masih hidup. Mustahil. Bagaimana bisa Levi masih hidup? Tidak mungkin itu benar. Mereka melihat orang yang menjawab mereka untuk mendapatkan konfirmasi, tetapi ketika mereka melihat Levi berdiri tepat di depan mereka, mereka tersentak. LL Levi. Ini kamu. Bab 2276. Dia terlalu kuat. Bagaimana dia masih hidup? Itu seharusnya tidak mungkin. Dia terkunci di sana dengan sekelompok monster. Peringatan. Peringatan. Bahaya. Alarm peringatan mulai meraung di seluruh pangkalan, tetapi Levi mematikannya dengan satu pukulan. Jelas, semua alarm dan fasilitas dihancurkan dengan serangan itu. Jangan lari, Levi memperingatkan. Tetapi seseorang yang beberapa ratus meter jauhnya tidak mau mendengarkan. Dia terus berlari, berpikir dia bisa melarikan diri, tetapi Levi mengepalkan udara dan menghancurkan orang yang melarikan diri. Beberapa anggota staf lain mencoba lari, tetapi Levi juga menghancurkan mereka. Setelah unjuk kekuatan itu, semua orang berhenti mencoba melarikan diri dan menjadi setenang kuburan. Beberapa saat kemudian, petinggi dan pejuang Triple Group akhirnya memproses keterkejutan mereka. Di mana dia? Mereka pergi ke benteng untuk mencarinya, tetapi apa yang menunggu mereka adalah neraka di bumi. Apa yang mereka lihat hampir memberi mereka mimpi buruk selama bertahun-tahun yang akan datang. Itu adalah pemandangan berdarah, dengan anggota badan yang patah dan tubuh berserakan di mana-mana. Mayatnya sudah dingin, tetapi hanya dari sisa-sisanya, mereka bisa melihat betapa panasnya pertempuran itu. Tidak, itu bukan pertempuran. Tepatnya, itu adalah pembantaian. Tiba-tiba, Mace mulai memuntahkan darah. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki Levi untuk bisa membunuh begitu banyak monster dalam waktu sesingkat itu. Aku bahkan tidak bisa membunuh satu pun sendiri. Monster tidak cukup kuat untuk berdiri berhadapan melawan petarung peringkat seperti Mace, tapi pertahanan mereka kuat, membuat mereka tak terkalahkan. Mustahil untuk membunuh satu pun,
apalagi 10.000 dari mereka. Sederhananya, jika semua petarung di papan peringkat ilahi dikunci dengan 10.000 monster, monster pada akhirnya akan menang. Tentu, mereka tidak bisa membunuh para petarung, tetapi monster-monster itu bisa membuat mereka kelelahan sampai mati. Bagaimanapun, monster itu tak terkalahkan dan memiliki stamina yang tak terbatas, seperti kecoa. Tapi kebesaran. Namun, Levi menentang harapan semua orang dengan membunuh semua monster sendirian. Tepatnya, dia melakukan hal yang mustahil, dan prestasi itu saja sudah cukup untuk mengubah ekspektasi semua orang. Pria itu bukan pria yang sama seperti 3 tahun lalu. Dia lebih kuat dari petarung top di papan peringkat ilahi. Semua orang telah banyak berubah selama 3 tahun terakhir, tetapi orang itu masih jauh di depan kita. Kita semua sampah dibandingkan dengan dia. Aku curiga dia adalah orang yang memecahkan Skyward Sword. Pemandangan berdarah itu akhirnya membuat semua orang menyadari betapa kuatnya Levi sebenarnya. Semi meneteskan air mata kebahagiaan, karena Levi telah bertahan dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah berita terbaik yang bisa dia harapkan. Lalu, tiba-tiba, suara Levi menggelegar, terputus, kan? Kalau begitu segera bawa keistermu ke sini. Semua orang tahu mereka tidak bisa lari dari Levi, tidak ketika dia sekuat itu. Jadi, mereka pergi ke tempat Levi berada. Tapi meskipun mereka tidak bisa lari, seseorang mencoba mengirim pesan untuk memberitahu semua orang tentang kekuatan Levi yang sebenarnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, perangkat komunikasinya pecah berkeping-keping. Dan kemudian kekuatan tak kasat mata mencabik-cabik orang itu, mencipratkan darah kemana-mana. Semua orang ketakutan, jadi mereka dengan cepat pergi ke Levi tanpa sepatah kata pun. Lagi pula, mereka tidak ingin terbunuh, dan mereka tahu Levi bisa melakukan itu jika dia mau. Tidak ada yang mencoba melakukan trik apapun lagi. Saat mereka datang ke Levi, semua orang berlutut di depannya dan membenturkan kepala mereka ke lantai, menangis terseduh-seduh seperti anak-anak. Tolong, kasihanilah. Jika Levi mau, dia bisa menghancurkan Triple Group tanpa ragu. Pria itu lebih kuat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Mace berdengung dengan kegembiraan. Saya belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Jika Anda akan memiliki saya akan mengikuti Anda ke kedalaman neraka. Saya ingin menyaksikan apa arti kekuatan sejati. Petik 2. Semi menatap Levi, senang dan gembira. Kalau ku ingat, hampir semua orang di sini menginginkanku mati. Entah itu atau kalian akan menyiksaku. Dia membunuh orang lain saat dia berbicara. Dan kemudian, Peter mulai memukul kandangnya. Retakan. Levi menghampirinya dan membuka kandangnya. Dia melihat Peter di sana dan tahu pria itu bersama Lab of Gods yang hilang. Petrus berkata, Laboratorium Dewa. Bab 2277 Hilangnya Lab Para Dewa. Levi meringkuk lebih dekat untuk mendengarkan. Apa yang terjadi pada mereka? Peter membisikkan sesuatu kepada Levi, sementara semua orang melihat dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya apa yang Petrus katakan, tetapi mereka tidak bertanya. Levi terus mendengarkan dan tidak bertanya apa-apa. Dia tampak tenang dan dingin, dan dia mengangguk sesekali. Saya melihat. Levi mengangguk. Kau sudah menungguku jadi kau bisa memberitahuku tentang itu, bukan? Dia bertanya. Ya saya punya. Maksudku, tidak seperti orang lain yang bisa membantuku. Levi menatapnya. Aku akan menangani sisanya. Kamu tetap di sini dan bantu Semi, mengerti? Petrus mengangguk. Dan sekarang, untuk kalian, Levi tidak berencana untuk melepaskan petinggi itu, jadi dia membunuh mereka semua. Semua orang yang tahu tentang kekuatannya saat ini terbunuh, kecuali keluarga Semi, Mace, dan beberapa petarung. Dia pergi ke Triple Group sendiri dan merestrukturisasinya sehingga Semi memiliki kendali penuh atasnya. Setelah selesai, dia memberitahu Semi, mulai sekarang kamu akan menangani Triple Group. Dan jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Juga, tetap bekerja dengan Maya Industries. Lakukan apa yang mereka suruh Anda lakukan, mengerti? Petik 2. Iya Pak, jangan khawatir, Pak, saya akan berurusan dengan Maya Industries. Peter menatap Levi dengan pandangan meyakinkan. Itu adalah interaksi yang singkat, tetapi Semi bisa menebak bahwa Levi dan Peter juga berbicara tentang Maya Industries sebelumnya.
Setelah dia selesai dengan triple group, Levi kembali ke Erudia. Namun, dia tidak langsung muncul. Sebaliknya, dia mengamati Zoe dari bayang-bayang. Buku-buku teknik yang dia tinggalkan untuknya dibuang, jadi jelas sekali Zoe tidak menggunakannya. Mungkin dia memiliki sentimen yang sama seperti orang lain, berpikir bahwa konsep Levi sudah ketinggalan zaman. Itulah mengapa dia berpikir hal-hal yang dia berikan padanya tidak berguna. Dia bahkan tidak ingin mencobanya. Sebaliknya, dia menyadari bahwa dia telah pulih menggunakan metode dan serum yang ekstrim. Iya, itu akan menyembuhkan nadi bela dirinya, tetapi sebaliknya, metode ekstrim seperti itu akan menyebabkan beberapa komplikasi yang akan melukainya. Ketika Zoe mendengar suara langkah kaki mendekatinya, dia berhenti dan melihat ke atas. Tapi apa yang dia lihat mengejutkannya. Tuan. Yang dia tidak lain adalah Kaisar Kegelapan. Yah, setidaknya dia pikir begitu. Kenyataannya, itu adalah Levi yang bertopeng. Topeng Kaisar Kegelapan adalah salah satu dari jenisnya, jadi selama dia memakainya, tidak ada yang bisa mengenalinya. Bahkan Zoe yang pernah melihat wajah Kaisar Kegelapan pun tidak. Tuan, saya pikir Anda mengatakan Anda tidak bisa kembali ke Erudia. Mengapa kamu di sini? Zoe terkejut. Aku di sini untuk menemuimu, lalu aku akan pergi ke The Cardinal Hall, jawab Levi. Lalu bagaimana dengan suamiku? Zoe mengkhawatirkan Levi. Alasan dia pulih menggunakan metode ekstrim seperti itu adalah karena dia ingin menyelamatkan Levi sendiri. Jika dia menunggu terlalu lama, dia mungkin dalam bahaya. Dia baik-baik saja. Dia akan segera kembali. Zoe mengangguk dan merasa lega karena dia tahu Kaisar Kegelapan tidak akan berbohong padanya. Dia tidak pernah berbohong padanya sebelumnya, dan itu tidak akan berubah. Oh, aku telah mengamatimu, dan aku harus mengatakan ini. Anda melakukannya dengan cara yang salah. Ini terlalu ekstrim, kata Levi. Zoe bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi bagaimana saya bisa sembuh, Tuan? Kekuatanku hilang. Levi menjawab, mudah. Gunakan teknik yang diberikan suami Anda. Terus berlatih itu dan hanya itu. Jangan berlatih teknik lain, termasuk yang saya berikan kepada Anda. Hah? Tapi suamiku tidak benar-benar. Zoe tidak percaya teknik Levi akan berhasil, jadi reaksi pertamanya adalah mengatakan tidak. Levi belum membaik sedikit pun selama 3 tahun terakhir. Bisakah tekniknya bekerja? Tuan, saya tahu Anda dapat membantu saya. Saya tidak ingin menggunakan tekniknya. Saya tidak berpikir itu akan berguna. Bab 2278 Bencana akan datang. Levi terdiam. Barang-barang saya tidak akan berguna. Hei, itu membantuku membunuh petarung top di papan peringkat ilahi. Barang-barangku membunuh 10.000 monster yang bahkan tidak bisa digores oleh petarung peringkat. Apakah dia baru saja mengatakan itu tidak berguna? Yah, aku keluar dari penjara kegelapan. Lihat apakah teknik Anda dapat melakukan hal yang sama. Barang-barangku merusak Skyward Sword dan Terra Blade. Mari kita lihat apakah teknik Anda bisa melakukannya. Tapi Levi tidak mau berdebat dengannya, jadi dia berkata, baiklah, itu pilihanmu. Tapi saya tetap akan merekomendasikan teknik suami Anda jika Anda ingin sembuh. Saya mengerti, Guru. Tapi aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Saya masih tidak berpikir hal-hal lama akan berhasil. Itu sudah ketinggalan zaman, jadi tidak ada gunanya mempraktikkan hal-hal lama. Pada akhirnya, Zoe menyerah menggunakan teknik Levi. Sebaliknya, dia ingin menggunakan cara modern untuk menyembuhkan, meskipun itu agak ekstrim. Levi mengangguk. Bagus. Saya menghormati pilihan Anda. Tidak ada yang mengira tekniknya berguna. Tak seorang pun kecuali Cirrus. Tapi tetap saja, Levi tidak mengatakan apa-apa dan menghormati pilihan mereka. Baiklah, lakukan apa yang kamu inginkan. Itu pilihanmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Setelah itu, dia meninggalkan Northampton dan langsung menuju Auckland City. Tujuannya tidak lain adalah The Cardinal Hall. Setelah sampai di sana, dia menyelinap ke The Cardinal Hall dan langsung menuju The Manifest Court. Saat dia muncul, semua orang di The Manifest Court terkejut, karena mereka tidak pernah berpikir seseorang seperti Levi akan muncul di hadapan mereka. Itu kamu. Levi mengambil gambar pria yang mematahkan pedang Skyward dengan jarinya, jadi semua orang di sana terkejut saat dia muncul. Levi juga tahu bahwa The Manifest Court tidak tahu tentang identitas aslinya dan keberadaannya. Saya melihat,
Penjara kegelapan dapat memblokir apapun termasuk sihir dan takdir. Bahkan pengadilan manifest pun tidak dapat mengetahui keberadaanku. Aku di sini untuk bertanya tentang Lab of Gods. Apakah Anda tahu di mana mereka sekarang? Tanya Levi. Namun, dia tidak langsung mendapatkan jawabannya. Pada akhirnya, seseorang menjawab, tidak, tapi kami tahu mereka masih di sini. Mereka tidak dikalahkan. Saya baru saja membuat prediksi, dan saya dapat mengatakan bahwa bencana akan datang. Tulisan itu sudah lama di dinding. Bencana akan datang dengan cara ini. Petik 2. Levi pergi tepat setelah dia mendapat jawabannya, tapi dia pergi melalui pintu depan. Aula Kardinal bukan apa-apa baginya, jadi dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang di The Cardinal Hall untuk mengetahui bahwa dia ada di sana, tetapi seperti yang diharapkan, semua orang terkejut melihatnya. Kenapa orang ini ada di sini? Semua jenderal dan elit ilahi memberi hormat padanya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah ditangkap, karena melanggar The Cardinal Hall adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Namun, tidak ada yang berani menangkap Levi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat. Bahkan Edmund bergegas setelah dia mendapat berita itu. Dia berlutut di depan Levi dan bahkan mengundangnya untuk tinggal sebentar. Tidak, terima kasih, Levi menolak. Edmund mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda sebenarnya? Semua orang juga melihat ke arah Levi, ingin melihat siapa pria misterius itu. Aku Levi Garrison, ejek Levi. Edmund tertawa terbahak-bahak. Anda bercanda, Pak. Anda adalah salah satu petarung Erudia yang paling kuat. Bahkan Eragon tidak tahu siapa dirimu. Anda tidak bisa menjadi Levi, Pak. Tapi saya harus mengatakan, itu lelucon yang bagus. Betulkah? Levi tersenyum dan meninggalkan The Cardinal Hall tanpa sepatah kata pun. Seseorang ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Edmund menyela, dia jelas tidak ingin ada yang tahu siapa dia sebenarnya, atau dia tidak akan mengatakan dia Levi. Kamu ada benarnya. Itu benar. Jangan mencoba melihat ke dalam petarung itu, atau kamu mungkin akan mati. Para jenderal ilahi mencoba menghalangi Edmund, tetapi itu tidak memuaskan rasa ingin tahunya. Setelah kepergian Levi, Edmund pergi ke The Manifest Court sendiri. Dia datang untuk kalian, jadi kalian harus tahu siapa dia, kan? Edmund bertanya. Tidak, tapi dia benar-benar mirip dengan seseorang. WHO. Edmund semakin penasaran. Bab 2279 Saya adalah pendiri industri Garnisun. Levi, jawab lelaki tua itu. Edmund gemetar. Mustahil. Dia tidak mungkin Levi. Edmund tidak percaya bahwa pria misterius itu adalah Levi. Kami tidak mengatakan dia adalah Levi. Kami hanya mengatakan dia mirip. Lagi pula, Levi adalah satu-satunya orang yang menaruh perhatian begitu besar pada Lab of Gods, kata lelaki tua itu. Edmund mengangguk. Jadi dia ada di sini untuk Lab of Gods. Ya, kalau begitu, dia bukan Levi. Senang mendengarnya. Dia mungkin khawatir tentang Erudia, jadi dia berpikir ke depan. Itu sebabnya dia mengajari kita pelajaran di dataran es, bukan? Edmund menyarankan. Kami tidak dapat mengganggu bisnis The Cardinal Hall, tetapi sekarang setelah Anda berada di sini, kami harus mengingatkan Anda bahwa bencana akan datang. Dan itu datang untuk semua orang, jadi bersiaplah, lelaki tua itu mengingatkannya. Edmund menjawab dengan percaya diri, jangan khawatir. Selama aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Saya sudah membuktikan sendiri, bukan? Garrison Industry adalah jawaban A+. Saya bisa menjaga situasi tetap terkendali. Dan saya tidak akan memusuhi orang-orang seperti Donald. Sekarang saya bekerja dengan mereka. Setelah bencana terjadi, saya dapat memanggil 10 organisasi teratas di Erudia untuk membantu. Petik 2. Edmund mulai membicarakan rencananya, tetapi semua orang di The Manifest Court terdiam. Mungkin mereka sudah pergi, atau mungkin mereka hanya mendengarkan dalam diam. Levi tidak kembali ke Northampton setelah dia pergi. Sebagai gantinya, dia langsung pergi ke markas Garrison Industry, tetapi dia dihentikan sebelum dia bisa masuk. Tidak sah. Akses ditolak. Industri Garnisun memiliki pemindai biometrik yang akan memindai setiap orang yang mencoba masuk. Jika orang tersebut bukan personel industri Garnisun, mereka akan ditolak masuk. Alarm mulai berdering, dan titik merah dan ungu mulai muncul di tubuh Levi.
Sekelompok orang mengarahkan senjata mereka padanya, dan dia akan tertembak jika dia membuat gerakan tiba-tiba. Kamu siapa? Sekelompok orang mengelilinginya. Pendiri Garrison Industry, jawab Levi dengan tenang. Namun, jawabannya mengejutkan semua orang. Sang pendiri. Tapi Edmund adalah pendiri kami. Dia satu-satunya master dan pendiri Garrison Industry. Siapa kamu? Semua orang memberinya tatapan sinis. Ambil penipu ini. Beraninya kau. Semua orang hendak menangkap Levi, tetapi kemudian sekelompok orang lain keluar. Apa yang sedang kalian lakukan? Levi, apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang bertanya dengan heran. Levi menatap orang yang bertanya, dan ternyata itu adalah Mia. Nona Mia, apakah kamu mengenalnya? Semua orang bertanya. Dia saudaraku. Mia menggenggam tangan Levi. Apa yang kamu lakukan di sini, Levi? Aku butuh bantuanmu, kata Levi. Dan Mia membawanya pergi. Setelah Levi dan Mia pergi, para penjaga mulai bergosip. Aku pernah mendengar tentang dia. Garrison Industry memang memiliki pendiri, tetapi Edmund lah yang memimpin perusahaan menuju kesuksesan. Dia tidak punya urusan di sini. Dia mungkin di sini untuk mengklaim pujian. Pendiri, jangan membuatku tertawa. Berita lama Levi sekarang, jadi dia mungkin di sini untuk meminta bantuan. Semua orang terus mendiskusikan topik itu. Ketika Levi muncul, semua petinggi tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat, tetapi karena Levi adalah pendirinya, mereka berdiri untuk menyambutnya. Apa yang membawamu ke sini, Maestro? Robert Slayer datang untuk menyambutnya. Iya, kenapa kamu datang ke sini? Semua orang penasaran. Mereka ingin tahu mengapa Levi ada di sini. Apakah Anda di sini untuk analisis material khusus senjata Maya Industries? Apakah sesuatu terjadi? Seseorang bertanya. Tidak, aku butuh bantuanmu, jawab Levi. Apa itu? Bab 2280 Levi mencuri buku teknik. Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Teknologi industri Garnison dapat menonton sebagian besar dunia, kan? Tanya Levi. Pemimpin Departemen Teknologi mengangguk. Iya, teknologi kami dapat melihat 73% dunia, dan kami dapat melihat setiap detail di 90% area itu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Levi naik untuk mengontrol kamera sendiri. Serahkan padaku. Tujuannya sederhana, untuk melihat apakah sesuatu yang tidak biasa terjadi di seluruh dunia. Dia ingin melihat apakah Lab of Gods merencanakan sesuatu. Mereka mungkin pergi, tetapi itu tidak berarti mereka tidak merencanakan sesuatu. Jika mereka merencanakan sesuatu, mereka pasti meninggalkan beberapa petunjuk. Tidak mungkin tidak ada petunjuk yang tertinggal. Para petinggi berada dalam dilema. Dia bisa menghadapinya. Ayo keluar. Robert Slayer menyuruh semua orang untuk meninggalkan Levi sendirian, dan kemudian dia meninggalkan ruangan juga. Sesaat kemudian, Levi sendirian di ruang kontrol. Levi mulai mengendalikan kamera untuk mencari petunjuk. Dia membutuhkan waktu 1 jam untuk mencari dengan teliti, tetapi dia akhirnya berhasil menemukan sesuatu yang menarik baginya. Belum lagi salah satu petunjuknya ada di Erudia, dan tempat itu milik industri Garnison. Yah, saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Semua orang menunggu di luar dengan gugup, dan beberapa bahkan memberitahu Edmund tentang apa yang sedang dilakukan Levi. Sesaat kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat, dan mereka tahu Edmund akan datang. Dia bahkan membawa banyak petarung, dan jelas mereka ada di sini untuk mencari masalah. Halo Pak, semua orang menyambutnya saat dia tiba, termasuk Robert Slayer. Apakah kamu yang membiarkan Levi masuk? Edmund bertanya dengan dingin. Saya, sebelum Robert Slayer bisa mengatakan apa-apa, Edmund mengirimnya terbang dengan pukulan. Robert Slayer jatuh dengan bunyi gedebuk dan memuntahkan darah, tapi Edmund mengabaikannya dan menendang pintu ruang kendali hingga terbuka. Kenapa kamu datang ke sini, Levi? Edmund menggonggong. Levi mengabaikannya dan melanjutkan pencariannya untuk mencari petunjuk seolah-olah Edmund tidak cukup penting untuk dia pedulikan. Berhenti. Aku menyuruhmu berhenti sekarang juga. Edmund melesat ke depan dengan marah dan menghentikan Levi. Tapi Levi hampir selesai, jadi kedatangan Edmund tidak mengubah apapun. Edmund meraung, apakah Anda tahu apa yang baru saja Anda lakukan? Ini adalah tempat terpenting industri Garnison. Dan kalian semua membiarkan orang luar masuk. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Kau tahu apa yang baru saja dia lakukan?
Dia melihat semua rahasia perusahaan. Semua data ini, lokasi tepat pangkalan, dan teknologi terbaru perusahaan, dia melihat semuanya. Semua informasi rahasia. Lihat dirimu sendiri. Ketika semua orang melihat datanya, mereka menyadari bahwa Edmund mengatakan yang sebenarnya. Levi sedang melihat-lihat data rahasia, dan realisasinya mengejutkan mereka. Hati semua orang tenggelam. Antek-antek Edmund maju ke depan dan memberikan tamparan keras kepada petinggi. Levi, Bestart. Anda datang sejauh ini untuk mencari tahu tentang rahasia perusahaan menggunakan koneksi Anda, ya? Edmund mencibir. Mencoba menguatkan dirimu sendiri. Itukah sebabnya kamu datang ke sini? Jadi kamu bisa mencuri teknologi perusahaan, buku teknik, dan bahkan serum kami. Benar-benar kejutan. Tidak mengira kamu akan menjadi pencuri, Levi. Jadi, Anda ingin teknologi terbaik perusahaan saya. Edmund mendengus. Dan kalian semua adalah kaki tangannya. Kalian semua bersalah. Edmund dan antek-anteknya mulai menuduh Levi sebagai pencuri. Bersambung.